Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin an-nadhira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma habbib ilaina al-madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu serta saudara sekalian jamaah salatul maghrib yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita telah memasuki tahun baru Hijriah dari 1446 menuju ke 1447. Artinya kita sudah sekian lama ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi athar beliau, bekas-bekas beliau, kehidupan beliau baik di Mekah selama 13 tahun setelah menjadi seorang nabi, baik di Madinah 10 tahun yang banyak disampaikan Rasul berkaitan dengan ibadah telah berlalu, namun 23 tahun lamanya beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat di Mekah maupun Madinah. Begitu banyak sekali athar pengaruh beliau, tidak saja di Mekah, tidak saja di Madinah, tidak saja di semenanjung Arabia, bahkan di seluruh dunia sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, tidak ada satu negara pun di bumi ini kecuali di dalamnya pasti ada orang Muslim. Artinya pengaruh keberadaan Nabi ini luar biasa, walaupun tidak Nabi secara langsung. Setelah Nabi ada sahabat beliau, setelah sahabat ada para tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, dan setelah itu para ulama, sehingga sampai Rasul pun menyebutkan al-ulama warathatul anbiya, para ulama ini pewaris Nabi. Untuk itu hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita akan mengingat kembali tentang peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, mungkin hanya dari dua sisi. Yang pertama, Nabi membangun ukhuwah, membangun persaudaraan antara Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, Nabi menguatkan ekonomi setelah beliau berada di Madinah, karena terasa betul keberadaan orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, yang mereka akhirnya menjadi ahlu suffah yang berdomisili di Masjid Nabawi di sebelah belakang. Kurang lebih sekitar 400 muhajirin mengalami kemiskinan sehingga harus dibangun ekonomi. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lupa salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasul suri tauladan kita, yang hari ini setiap hari kita mempelajari hadis-hadis beliau, perkataan beliau, perilaku beliau, sifat-sifat beliau. Semoga kita bisa meneladani kehidupan beliau dan kelak nanti kita akan ditemukan dengan beliau di surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia,
Mungkin sudah banyak diterangkan kemarin kajian Ustadz Umar Mita berkaitan dengan keluarga. Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kita akan membangun pribadi muslim yang kuat. Ada 9 pilar untuk membangun pribadi muslim. Kemudian yang kedua, kita akan membangun keluarga muslim yang kuat. Ketika sudah keluarga muslim ini terbangun, baru yang nomor 3 akan membangun masyarakat yang islami. Ketika masyarakat islami juga sudah terbentuk, maka akan munculkan sebuah negeri yang kita idam-idamkan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka bagian saya ini nyuwun ngapunten, bagian kemasyarakatan. Semoga urusan kemasyarakatan ini bisa kita bangun dengan baik. Bagaimana hubungan antar keluarga dengan keluarga yang lain, ini pas momennya kaitannya dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu, ada 4 poin penting setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, pembangunan Masjid Quba. Yang saat itu Rasulullah, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman memegang 4 batu sebagai peletakan batu pertama pembangunan Masjid Quba. Maka sampai hari ini pun kalau nanti ada pembangunan masjid, tokoh masyarakat yang meletakkan batu itu tidak kategori perbuatan bid'ah. Bahkan itu sunnah Nabi. Karena yang mengawali tokohnya, yaitu saat itu Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Di mana Ali? Ali masih berada di ranjangnya Rasul, karena ketika Rasul berangkat dari Mekah ke Madinah untuk mengelabui orang-orang Mekah, maka Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasul untuk menempati tempatnya Nabi. Ini poin pertama, membangun Masjid Quba. Setelah Masjid Quba jadi, maka imam di Masjid Quba adalah Hudzaifah al-Yaman. Saat itu ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, ada Umar. Tetapi karena Umar, Abu Bakar, Utsman kemana saja senantiasa mendampingi Rasul. Dan yang kedua, aqra'uhum Qur'anan, yang paling baik bacaan Qur'annya adalah Hudzaifah al-Yamani. Maka Masjid Quba yang dijadikan imam oleh Rasul adalah Hudzaifah al-Yamani. Maka dari sini muncul syariah derek tuntunan Nabi, di mana saja masjid memang yang terbaik untuk jadi imam aqra'uhum Qur'anan, yang paling banyak penguasaan berkaitan dengan Quran, lebih-lebih berkaitan dengan hifdzul Quran. Poin pertama. Kemudian yang kedua, Rasul dari Masjid Quba terus naik untanya, banyak orang untuk memberikan sambutan yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kita mendapatkan nasyid yang dinyanyikan anak-anak kecil dan ibu-ibu dengan kalimat Tala'al badru alaina. Begitu meriah di kota Madinah. Mereka mendambakan kehadiran Nabi karena sudah mendapatkan bocoran dari Mus'ab bin Umair dan Abdurrahman bin Auf bahwa kalau nanti Rasul akan datang. Mereka merasa gembira. Baru kedatangan sahabat Nabi yang mengajarkan Quran saja sudah senang, apalagi kelak nanti dijanjikan Rasul akan datang kepada kita. Umpama saat itu sudah ada pamflet segede pamfletnya Ustadz Umar Mita mengisi. Wow, Masya Allah, begitu banyak yang datang. Ini sekali lagi Rasul datang ke Madinah begitu luar biasa, sambutan anak-anak, ibu-ibu dan penduduk Madinah Munawwarah. Sehingga hampir setiap orang pengen ngampir ke Inzil ya Rasulullah ila baitina. Ya Rasul, mampir, turun ke rumah kami dulu. Rasul sampai bingung, kabeh mampir ke.
kabeh ngampirke, kabeh pengen jamu. Nah, nanti sak karepe ontaku ini berhenti, disitulah aku akan turun. Maka Rasul kemudian turun di yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekedar mengulang sejarah, Masjid Nabawi adalah tanah wakaf dari sahabat yang saat itu masih status yatim, yaitu Sahal dan Suhail, yang mempunyai bapak asuh As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah adalah bapak asuh dari Sahal dan Suhail. Sebenarnya Rasul tidak langsung ingin menerima wakaf tersebut, tetapi Rasul akan membeli tanah itu, sebidang tanah itu untuk dirikan masjid, tetapi dua orang anak ini tetap menghendaki untuk diwakafkan. Artinya 50-50, sebagian dengan cara wakaf, sebagian Rasul tetap akan membeli tanah tersebut. Berdirilah sebuah masjid yang Utsman ikut membangunnya, yang Abdurrahman juga ikut membangunnya. Maka setelah masjid itu jadi, kurang lebih sekitar 16 bulan kemudian, ini muncul karena gerakan pindahnya masyarakat Mekah menuju Madinah, yang nyusul, yang mengikuti hijrahnya Nabi semakin banyak, maka sampai kurang lebih sekitar 400 orang. Mereka berpindah tempat penduduk dari Mekah ke Madinah. Rasul bingung, ini mau ditempatkan di mana ini orang-orang ini? Mereka tidak punya kenalan orang di Madinah, mereka belum punya pekerjaan sehingga tidak punya keuangan yang cukup, apalagi mereka tempat tinggal juga belum punya. Ini problem. Rasul berpikir, bagaimana ini? Akhirnya jadikanlah hijr, atau di belakang Nabi, di belakang Masjid Nabi itu dijadikan sebagai tempat berteduh sementara orang-orang muhajirin yang datang ke Mekah. La malun lahu wala ma'walahu wala ahlun lahu. Enggak punya uang, enggak punya rumah, enggak punya keluarga, dan juga tidak punya kenalan. Nah, Ibnu Taimiyah menyebutkan tidak semua 400 itu berdomisili dalam satu waktu. Kadang-kadang yang siang malam di masjid 10, kadang 30, kadang sampai 70 orang. Tapi total itu ada 400 orang. Mereka rata-rata tidak punya pekerjaan karena baru datang. Ini saya membayangkan ketika kita ikut mengurusi musibah di Aceh, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Palu. Ya Allah, namanya tempat musibah itu pakaian tidak ada, makanan tidak ada, kesehatan sangat diperlukan. Diperlukanlah bantuan-bantuan dari luar. Maka ini tidak ada tempat lain untuk mencari bantuan kecuali penduduk Madinah asli. Maka secara urut akan kami bacakan saja. Suffah. Apa suffah itu? Hiya makanun fi mu'akhiril Masjid Nabawi, yaitu tempat di belakang Masjid Nabawi. Kemudian yang dipersiapkan Rasul linuzulil ghuraba fihi mimman la ma'walahu wala ahlalahu. Kemudian dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, dan juga tidak punya pekerjaan. Tempatnya di belakang. Tapi ketika pas 16 bulan kemudian terjadilah perubahan, karena masjid yang dulunya itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, untuk berubah arah kiblatnya menjadi ke Mekah, sehingga terjadi perubahan juga, tempat belakang itu menjadi tidak belakang. Ini maka bapak-bapak ibu-ibu ketika ke Madinah, luangkan waktu untuk mampir ke Kuba. Yang kedua, luangkan waktu untuk mampir ke masjid kiblat ini, untuk mengerti secara persis ada dua kiblat, ada dua mihrab, bagaimana Rasul mengalihkan mihrabnya yang mengarah ke Baitul Maqdis, Palestina, diarahkan menjadi ke Mekah Al-Mukarramah.
Ini sesuatu yang sudah dikerjakan Rasul. Kemudian yang kedua, kembali ke ahlu suffah lagi. Jumlah ahlu suffah. Ahlu suffah hum fuqara'ul muhajirin wa kanu nahwa arba'umi'ah rajul. Ahlu suffah adalah orang-orang fakir dari orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, kurang lebih sekitar 400 personal. Kemudian mereka datang dari Mekah ke Madinah mengikuti hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul masalah baru, sebanyak 400 itu mau ditempatkan di mana? Akhirnya Rasul berpikir harus dibuatkan tempat untuk penginapan mereka siang, sore, pagi, malam di belakang Masjid Nabawi. Maka Ibnu Taimiyah mengulang lagi bahwa dalam 400 orang itu tidak semuanya yajtami'una fi waqtin wahid, tidak semuanya berkumpul dalam satu waktu, bal minhum, tetapi di antara mereka ada yang berada di masjid 24 jam itu kadang 10, kadang isrun 20, kadang tarotan salatun, kadang-kadang sampai 30, bahkan sampai 70 orang bergantian. Nah, ketika mereka hanya 10, 20, 30 itu bergantian, terus kemana yang lainnya? Sebagiannya nginap untuk sementara di rumah-rumah sahabat Nabi kaum Ansor. Nginep sementara waktu. Terus orang mau nginep tok, termasuk memberikan bantuan makanan. Tidak sekedar nginep dan makanan. Berarti kalau hari ini kita bayangkan saja, plus dengan sabun, sampo, odol, sikat, macam-macam fasilitas hidup. Nah, ini yang perlu kita sampaikan tentang problem Nabi sehingga memunculkan masalah baru, tetapi Nabi pun ada solusinya. Kemudian yang berikutnya, masih lagi Nabi menghadapi masalah baru. Oke, tempat tinggalnya di Masjid Nabawi. Cuman yang jadi masalah adalah orang-orang Mekah terbiasa mencari maisha dengan jual beli sebagai tijarah, perdagangan. Sementara di Madinah harusnya memang kebanyakannya adalah ziraah, pertanian. Ternyata merubah seseorang dari bekerja sebagai seorang pedagang, bardodol, ngitung tadi, kemudian dirubah bar nandur, ngitungin 6 bulan kemudian, kok suwe ya. Nyuwun ngapunten, jenengan ingkang sampun kelino dagang, esuk mangkat, sore ngitung 100, 50, 20, 10, 1000, 2000, 1000, 100, 200, 100 rupiah, dheweke kabeh. Dijumlah. Setiap sore bisa dijumlah laba dan ruginya. Ananging meneh panjenengan kula dari dagang suruh tandur. Dari dagang disuruh nanam kedelai, nanam jagung, kok suwe randang ketok badine. Memang berbeda. Maka ini masalah baru lagi bagi Rasulullah untuk merubah kebiasaan dari seorang pedagang menjadi seorang petani. Ini masalah yang baru. Yang kedua, masalah baru lagi di Madinah, karena mereka sudah lama dengan Rasul, orang sudah saling mengenal. Sehingga untuk menyampaikan problematika pribadi itu nggak malu-malu, nggak isin-isin. Di Madinah orang baru datang, orang dikenalan. Kenalan ini mung podo-podo orang Mekah, podo miskin nih. Nah, angkar mileh, ya kono podo miskin. Terus gimana? Akhirnya ada dua. Satu, aku pengen nemuin Nabi dulu. Setelah aku pengen ketemu Nabi. Atau yang kedua, aku ketemu ahlu suffah dulu. Karena ahlu suffah ini orang yang sudah lebih lama di ini penduduk-penduduk baru yang datang, yang sudah lama di Madinah. Atau yang ketika punya kenalan atau keluar dari Madinah, ia akan menemui keluarga atau kenalan di Madinah terlebih dahulu. Jadi kalau punya kenalan atau keluarga, datang ke keluarganya atau kenalannya dulu.
Kalau tidak ada, naik dikit ke Ahlus Suffah yang sudah 24 jam berdomisili di Masjid Nabawi, sehingga mereka lebih banyak dikenal oleh orang Madinah. Ketika Ahlus Suffah tidak bisa, deket Rasul, tolong diumumkan nggih, pun 10 dina niki kula ramangan. Bukan karena poso ngebleng nih. Ini memang karena tidak punya makan yang diminum. Oleh sebab itu Rasul pun tidak malu-malu naik mimbar. Baru saja ketemuan seseorang yang namanya Nyonya Punten. Niki saya membawa buku judulnya Hilyatul Auliya. Kita akan buka tentang Ahlus Suffah. Di antara Ahlus Suffah ini ada namanya Tolhah bin Amru. Jadi kalimatnya begini. Tolhah bin Amru kana rajul. Tolhah bin Amru ada seseorang apabila datang ke Madinah maka yang ditemui Nabi. In kana law arif bil Madinah, kalau beliau itu mempunyai kenalan di Madinah, dia turun. Tapi ketika tidak punya kenalan di Madinah, lam yakun law arif nazala ma ashabi suffah, maka turun atau bersama-sama dengan ahli suffah. Kemudian ketika kepada ahli suffah juga tidak segera mendapatkan apa yang diinginkan, datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah datang kepada Nabi, baru menyampaikan, ya Rasulullah, kalau niku pun 10 dinora, maam niku. Okay. Artinya seandainya makan hanya sekedar saja sehingga betul-betul zaman dulu istilah gawa waktu untuk mengganjel weteng supaya biar tetap bisa berdiri untuk melakukan sholat itu betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Akhirnya Rasul berdiri, maka suatu saat ada kejadian gini kang nanti kelaturakan setahun yang lalu, Rasul dengan nikinya, surbannya, Abu Hurairah, tolong kamu ke kampung-kampung. Kalau kamu sudah menggunakan sorbanku, ngerti nih itu utusannya Nabi. Nah, milo kula jeneng sami kadang-kadang ke kampung, saya ke sini atas nama takmir masjid. Memang sing digawa takmir masjidnya. Itu kan berarti membawa nama, membawa kelompok. Maka itu nanti akan dipercaya. Atau kula penyesami datang ke masyarakat minta bantuan membawa proposal. Ini nek bawa proposal nggih ketahe nek pun entuk digawa tenan ke masjid. Ora terus go mulih jiwi. Ngapunten karena jika ada kejadian-kejadian seperti itu, ya kita tidak nuduh hanya pernah ada kejadian yaitu proposal zakat fitrah, proposal daging kurban, ataupun proposal pakaian layak pakai. Itu begitu. Kecuali memang dari masjid memberikan izin, nanti kalau dapat kamu pakai sendiri, monggo itu boleh. Tapi ketika tidak ada akad seperti itu, tetap harus disampaikan ke pemberi proposal terlebih dahulu. Proposalnya saat itu sorban Nabi. Dan kalau anak-anak Abu Hurairah kemana saja membawa sorban Nabi itu dipercaya. Maka Bapak Ibu, itulah ahlu suffah. Kemudian yang kedua sebagai bentuk gambaran tentang pakaiannya ahlu suffah. Tidak sedikit thiyabu ahlu suffah, yaitu pakaian-pakaian yang digunakan oleh ahlu suffah, yaitu minhum rajulun alaihi ridaun. Di antara mereka ada yang hanya mengenakan rida. Apa rida itu? Alladzi yasturu a'lal badan faqat, yang bisa menutupi badan bagian atas saja. Maka orang-orang dulu ahlu suffah itu yang kurang lebih sekitar 400 itu, walaupun tidak total 400 seperti itu semuanya, tapi banyak yang tidak punya baju, sehingga kalau sholat atau harian itu nyata ini sahur pasti cacil ini dikit ditarik dengan ini nyata. Niki ada yang sampai dengkul, ada yang sampai tata. Ingat, proses anak kecil gak usah ditarik dengan
Maka itu memunculkan belas kasihan orang-orang Madinah untuk memberikan pakaian kepada Ahlus Suffah. Ini mereka hanya menggunakan rida, yaitu pakaian bagian atas. Pakaian bagian atas atau mati. Hanya menggunakan pakaian bagian atas untuk menutupi badan, maka ditalikan. Qad rabatu fi a'naqihim, ditalikan dengan leher-leher mereka, sebagian yablug nisfasa saqaini, kemudian sebagian sampai kedua lututnya, kadang-kadang di bawah lutut, kadang-kadang ada yang sampai di atas lutut. Maka dengan demikian mereka menimbulkan belas kasihan orang-orang Madinah, sehingga mereka ketika datang ke masjid, yang punya pakaian 5 di bawah 1, yang 4 tetap untuk keluarga sendiri. Yang punya pakaian 10, ada yang membawa 1, ada yang 2 untuk saudara kita yang ada di masjid. Ternyata itu tidak hanya pakaian, termasuk makanan. Maka Rasulullah menyampaikan kaitannya dengan makanan juga demikian. Di antara kalian yang punya makanan, misalnya cukup untuk 10 orang, aku titip 1 orang. Ada sebagian orang yang punya makanan kurang lebih bisa dimakan untuk 15 orang. Aku titip 1 orang untuk ahlu suffah. Akhirnya dengan demikian kalimat yang disampaikan Nabi ini sekarang menjadi pemikiran-pemikiran yayasan Islam, pondok-pondok pesantren, rata-rata yang mengambil kalimat Nabi ini, setiap 10 santri, insya Allah dititipi 1 santri untuk makan, tidak akan mengurangi kekenyangan santri. Begitu. Sehingga kalau ada pesantren yang muridnya 3.000, itu sebaiknya kalau mengikuti kalimat ini ya Nabi, 300 santri gratis, tidak bayar, baik fakir miskin atau yatim piatu atau anak-anak telantar. Kalau mengikuti konsep Nabi, baik makanan maupun pakaian. Nah, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagian pesantren, tidak perlu kami sebutkan, anak-anak yang sudah naik kelas 2, naik kelas 3, yang pakaian kelas 1-nya sudah tidak cukup dipakai, karena dipakai 1 tahun, tapi sekarang niku ngapunten nggih, kelas 1 SMP naik kelas 2, itu baju kelas 1 ketika masuk sudah nggak cukup dipakai di kelas 2-nya. Anak cepat sekali nggih. Anak sekarang kan begitu. Daripada kelas 1 ditinggal naik kelas 2 sudah tidak cukup, berikan kepada santri baru. Nah, kalau itu bisa turun-temurun, sambil menunggu seragam yang belum jadi dijahit, pakaian anak santri yang sudah naik kelas itu diberikan kepada murid baru. Senengnya luar biasa. Aku 3E, kakak kelasku. Padahal aku kurang kenal loh. Itu bangga banget nih. Ternyata itu baru baju seragam. Belum lagi sarung. Belum lagi sendal. Belum lagi kopiah. Maka ide di beberapa masjid yang hari ini sudah dilakukan dan sedang akan dilakukan. Bagi, ngapunten Bu, kalau kagem contoh ibu-ibu melih, wonten ibu-ibu ingkang sampun tinilar garwa. Bapak almarhum kagungan jas 5. Ora ana sing nganggo, lah anake wedok kabeh. Manggawa nang masjid. Mangke mang tulisi ingkang badhe ngersakaken monggo gratis. Mangke lak payu. Nggih. Gratis nggih. Dasi, sepatu. Padahal nyuwun ngapunten, untuk harga jas sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Kemudian dibawa ke masjid, lah di rumah ya ora dipakai, anakku wedok kabeh ge apa? Dasi di rumah pirang-pirang, dasi kupu-kupu, dasi biasa
sandal, sepatu. Lah anakku itu masuk kon nganggo sepatu pantofel. Monggo bisa dibawa ke masjid, insya Allah banyak bapak-bapak ke masjid yang mau menggunakan dasi, jas, sepatu jenengan. Lajeng bapak-bapak ini dibalik, bojoku 2 tahun kepengker meninggal. Lagi saya kelambi ukah seragam anggar nek wong anten untuk seragam. Anggar wong anten untuk seragam kalau kelambi ini bojoku nganti sak lemari. Mbok 20 setal enek. Monggo bapak-bapak daripada di rumah ageman garwan jenengan malah ngeleng-ngelengke yen biyen senti bojo. Saiki sandi bojo mangke beto teng masjid mangke ibu-ibu insyaallah dengan bantuan ibu-ibu baju istri penjenengan nanti bisa diedarkan. Dan ini adalah konsep Ahlus Suffah. Iya, betul. Konsep Ahlus Suffah seperti itu. Sehingga hari itu tidak ada yang membedakan antara orang Muhajirin dengan Ansor. Pakaiannya hampir sama. Karena memang pakaian yang pernah tak pakai. Tapi menawi samu dipakai. Nah, kambian kelambiku. Ampun langsung dituting ternyerai. Mila untuk menghindari seperti itu, mungkin nanti seandainya kita praktekkan bapak-bapak ibu-ibu yang membawa dari rumah pakaian ke Masjid Al-Azhar, nanti ditaruhnya di Masjid Al-Aqsa. Nanti bapak-bapak ibu-ibu Masjid Al-Aqsa yang membawa baju-baju ditaruh di Al-Azhar. Ben raketoknya itu ndek tanggani dewi. Aku dititani ora penak. Itu bisa seperti itu. Monggo, ini sekedar wacana dan takmir masjid nanti bisa memikirkan. Atau yang kedua, tahun 91 kita pernah ada acara di Jakarta. Teman-teman sebagai importir dan eksportir barang ini, setelah 3 tahun itu barang itu sudah tidak update lagi, sudah tidak zamani. Nah, baju-baju yang sudah tidak zamani ada beberapa cara. Satu, dijual dengan harga murah. Atau yang dua, disumbangkan ke panti-panti asuhan yatim piatu. Atau yang ketiga, ditaruh di masjid, ditulisi ingkang badhe ngagem monggo dipersilakan gratis. Itu ternyata luar biasa. Dan ternyata daripada dibuang begitu saja, ngebaki laut, ngebaki sungai, itu ternyata manfaat luar biasa. Ingkang nate kula aturaken, mosok salat yo nganggo kaos partai. Bukan partainya yang kita masalahkan. Berarti kaos gratisan. Berarti kaos kekean. Berarti memang randuwe kaos liyane. Maka nanti di belakang ada beberapa masjid yang punya lemari seperti itu. Bapak Ibu ingkang badhe nderek salat wonten mriki, ingkang tasih ngagem kaos partai mangke mangrangkepi klambi. Biar tidak kelihatan dari belakang partene. Sing salat nang mburi ini kan ra penak nggih. Salat nang sop belakangi malah maca kaos partai atau dagadu dari Jogja. Terakhir kalimatnya matamu. Wah, astagfirullah. Nah, nggih. Nah iki salat tulisane niko-niko terakhir tulisane matamu. Dagadu niku artinya matamu, Pak. Memang paling bagus sholat itu yang di belakangnya tidak banyak tulisan. Nah, maka Masya Allah di sini sudah dipraktekkan itu di belakang ada lemari, baju, barangkali bapak-bapak khususnya yang sholatnya masih pakai kaos dan kaosnya banyak tulisan, minimal ketika sholat saling baju dulu syukur. Sekali lagi, bapak ibu yang di rumah punya pakaian 10, bawa ke masjid 1, siapa yang memakai monggo. Cuman kita yang sudah berjalan di beberapa masjid, takmirnya atau kita bentuk panitia, nanti ngelondri dulu, setelah dilondri, dilipat dengan bagus, diselika, masukkan dalam plastik, nanti monggo ingkang badhe ngersake. Kalau ini bisa mulai dari kopiah, baju dalam, baju luar, sarung, celana panjang, dan ini bukan pelitian, nggih. Dan ini betul-betul manfaatnya luar biasa. Ada 2 event yang bisa kita gunakan. Satu menjelang Idul Fitri.
secara terpakai langsung bisa dipakai, tapi secara sejarah paling pas itu di bulan Muharram. Karena Rasul hijrah ke Madinah, yang diingatkan orang Madinah adalah orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah tidak punya kerjaan, tidak punya rumah, tidak punya kenalan, bahkan sebagian keluarga masih di Mekah Al-Mukarramah. Ini Ahlus Suffah. Kemudian kita contoh Ahlus Suffah yang saya bawa ini ada 400. Ada 400, tapi ada 3 contoh yang perlu kami sampaikan kepada kita hari ini. Satu, Tolhah bin Amru, tadi sudah kami sampaikan. Kami datang ke ke Madinah. Ketika ada kenalan, kami turun di tempat kenalan kami. Ketika kami tidak punya kenalan, maka kami akan turun di Ahlus Suffah yang sudah datang ke Madinah terlebih dahulu. Ketika kami juga Ahlus Suffah tidak mental kaitannya dengan finansial yang tidak kami miliki, kami akan mendatangkan Nabi, dan terakhir Nabi naik mimbar mengumumkan ada tamu datang ke rumah yang dia mengeluh begini-begini, monggo Bapak Ibu yang memiliki mohon untuk bantuannya. Nah, ini Tolhah bin Amr. Kedua, Abu Hurairah. Tadi sudah kami sampaikan, Abu Hurairah itu Ahlus Suffah yang paling dikenal oleh orang-orang Madinah karena orang yang paling dekat dengan Nabi. Maka karena yang paling dekat dengan Nabi adalah Abu Hurairah, ketika Rasul menyampaikan sesuatu untuk bantuan masyarakat Madinah kepada Muhajirin, maka lewat Abu Hurairah dengan cara membawa surban atau terumpah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Monggo untuk kalau nanti utusan-utusan masjid, nan jenengan ngagem proposal mboten. Jenengan nganggo tanda tangane Pak takmir napa mboten. Itu penting, perlu ditanyakan untuk legalitas formal di kalangan kita. Tetapi ketika itu sudah kita dapatkan, laporkan kembali ke masjid. Nggih, aja mung nyokot jeneng, bar itu untuk kepentingan pribadi. Ini kita tidak beli. Abu Hurairah sangat amanah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada satu yang dulu pernah kita kaji, orang yang menyakiti Abu Bakar As-Siddiq, namanya Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah adalah sahabat Nabi, Ahlus Suffah, Muhajirin yang datang ke Madinah, anak dari bibi Abu Bakar. Ketika suatu saat terjadi masalah di kota Madinah, di antaranya Rasul keluar bersama Aisyah, kemudian Aisyah tertinggal karena mengada urusan penting. Nah, Mistah ini ikut menyebarkan berita hoax kaitannya dengan hadisul ifki, bahwa Aisyah melakukan hubungan intim dengan orang luar. Abu Bakar marah. Astagfirullah. Mistah, kamu masih saudaraku. Karena kamu anak dari bibiku. Kamu orang Suffah yang tidak punya sesuatu. Aku besarkan kalian. Aku berikan makan, minum, pakaian kalian. Aku berikan rumah kepada kalian. Tega-teganya kamu menuduh anakku, ya istri dari Rasulullah, melakukan hubungan intim di luar nikah dengan orang Madinah. La unfik abadan. Wallahi, demi Allah, saya tidak akan berikan nafkah kepada kalian selama-lamanya. Bagaimana tidak menyakitkan aku yang membesarkan kamu aku? Kok kamu menuduh anakku berbuat mesum? Ini istri Nabi lo ya. Anakku lo ya. Tetapi Rasul mendatangi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidak, hendaklah memaafkan. Hendaklah kamu tasawuf, yaitu artinya sama memaafkan. Tidakkah kamu, hai Abu Bakar, ingin Allah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah silap? Begitu diingatkan oleh Rasulullah, Abu Bakar
nangis dan ingin memberikan nafkah kembali kepada Mistah. Ini ujian bagi seorang Abu Bakar, ujian seorang Nabi. Masa istri Nabi dianggap, masa istri Nabi dituduh seperti itu, menyakitkan hati. Tetapi mendahulukan ayat Allah, mendahulukan agar dosa-dosanya diampuni, terpaksa ada Abu Bakrin ilal infaq ila Mistah. Kembali lagi Abu Bakar Siddiq untuk memberikan nafkah kepada Mistah, anak dari bibinya Abu Bakar. Okay. Apunten dulu ini pernah kami sampaikan tentang kasus hadithul ifki. Ternyata ini masih ahlus suffah. Memang orang tidak punya. Tapi coba umpami niki menimpa pada panjenengan kula. Ada anak yatim piatu, kita besarkan, sampai kita sekolahkan, kita kuliahkan, kita nikahkan, sampai kita berikan rumah. Tahu-tahu mobil yang dibawa itu gawa minggat. Padahal mobil kita coba. Dan itu terjadi. Salah satu santriwan yang dari kecil diadopsi sebagai anaknya, dia dididik, ia sekolahkan, kemudian ia nikahkan, ia beri rumah, diberi percaya, kesana kemari menjadi sopirnya Pak Kiai, mobilnya digawa minggat, sak BPKB ini. Astagfirullah, kok ya tiga-tiganya ada. Pripun iki? Lah daleme pundi? Ya ora di dalem wong sejak kecil sing ngopeni aku. Lah minggating pundi? Mboten ngerti. Wong memang kan di omah. Kan susah ini. Lah bojone disandar dulu. Lunga ro bojone. Nah, aduh niki susah nih. Wallahi ini kasus pernah muncul dan pernah kami dengar sendiri dari orangnya. Astagfirullah, kok bisa begitu ya? Nah ini baru membawa barang berharga, di antaranya mobil. Kalau anak bose dituduh seperti itu, kira-kira jenengan sami dadi bos pripun? Umpama mateni wong ra dosa tak pateni tenan. Gimana? Demikian yang kami sampaikan, sudah diberi waktu, sudah diberitahu waktu. Intinya monggo di bulan Muharram ini kita ada 4 hal yang dilakukan Nabi. 1, bangun masjid. Monggo masjid ini kita gunakan sebagai sarana ukhuwah di antara kita. Yang kedua, barangkali Bapak Ibu memperankan diri sebagai kaum Ansor yang di rumah punya pakaian, punya makanan. Nah, daripada di rumah juga tidak terpakai, misalnya dibawa ke masjid. Kalau nanti takmir masjid membolehkan, nanti ditulis saja, monggo ingkang badhe ngagem terserah, insya Allah nanti ada juga yang mau memakainya. Kemudian yang berikutnya, barangkali Bapak Ibu yang belum punya pekerjaan, kami membuka peluang kerja, barangkali lowongan kerja lebih baik disampaikan kepada jamaah daripada di luar jamaah. Mangke wonten ngarep niku wonten bor lowongan kerja sesama dari jamaah Masjid Al Azhar. Niku jauh lebih bagus. Sekarang kan orang Mekah ke Madinah itu ada yang belum punya pekerjaan. Maka kalau kita kerja di tempat sesama jamaah, insya Allah lebih baik. Malah apa dibalik, kalau karyawan dari sesama jamaah itu nggak enak. Tak gaji cilik, yo piye? Tak gaji gede, yo ora cukup. Terus terang aku nggak enak untuk menjadikan pekerjaan kok sama-sama jamaah masjid, ora enak. Aku tak dari orang lainnya. Jangan berpikir ego. Nggih, kula aturaken mekaten awit wonten ingkang ngendika mekaten, aku ora penak, keluargaku dhewe ora kerja nggonku. Kancaku ora kerja nggonku, apalagi jamaah masjid ora kerja nggonku, aku tak golek wong liya sing wong anyar sing belum pernah kenal dengan diriku. Dia tidak akan kritik dengan diriku karena aku ora kenal dengan dia. Nah, niki termasuk dalam konsep Islam, termasuk yang pikirannya keliru. Mekaten mugi-mugi manfaat samantenipun. Bismillah, kita sesama muslim bersaudara. Kekurangan mereka adalah kekurangan kita juga, problem mereka adalah problem kita juga, maka masalah mereka adalah masalah kita juga. Itulah konsep Nabi dari Mekah ke Madinah ketika sudah hijrah menemui
problem banyak di antara 400 orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan tidak punya kenalan di tempat yang baru. Sekian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.